Akhir-akhir ini, hampir seluruh media memberitakan tentang ancaman resesi yang terjadi di Indonesia akibat negara yang tak kunjung bangkit dari kondisi pandemi. Cirinya pun sudah mulai tampak, mulai dari banyak industri yang bangkrut, tingginya angka PHK di beberapa bulan kebelakang, hingga rendahnya lowongan kerja baru yang membuat penambahan tingkat pengangguran. Berita-beritanya kelihatan seram ya. Lantas, apa sih resesi ekonomi itu sebenarnya? Resesi ekonomi berarti pertumbuhan ekonomi suatu negara berada di angka minus selama 2 kuartal berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua berada di angka minus 5,32%, sedangkan di kuartal ketiga diproyeksikan mengalami sedikit peningkatan, walaupun masih berada di angka minus. Nah, kalau pertumbuhan perekonomian tak kunjung membaik sampai 4 kuartal atau 1 tahun, Indonesia bisa dikategorikan masuk ke dalam krisis ekonomi. Akan ada lebih banyak industri yang gulung tikar dan mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Dampak lainnya yang terasa adalah susahnya mencari pekerjaan baru karena perusahaan sedang melakukan penghematan. Lumayan bikin deg-degan ya, tapi nggak perlu panik. Masih ada beberapa hal yang bisa kamu persiapkan untuk menghadapi masa resesi. Siapkan dana darurat. Dana darurat ini perlu dipersiapkan untuk jaga-jaga akan hal yang tidak diinginkan, seperti kemungkinan terkena pemutusan hubungan kerja atau bisnis yang mendadak jadi sepi. Kedua, berhemat. Di saat ancaman resesi sudah di depan mata, sebaiknya kamu menghemat pengeluaran dan mengalihkan uangnya untuk ditabung. Apalagi saat ini kan masih berlaku PSBB di berbagai daerah. Jadi, selama di rumah, seharusnya usaha untuk berhemat jadi lebih mudah kan ya. Ketiga, kamu bisa cari penghasilan tambahan. Kamu bisa lakukan pekerjaan freelance sebagai sambilan, atau bisa juga berjualan dan memulai bisnismu sendiri. Kalau kamu ingin memulai bisnis namun kurangan modal, kamu bisa menggunakan pinjaman kredit pintar. Kenapa harus kredit pintar? Kredit pintar itu sudah terdaftar, berizin, dan diawasi oleh OJK. Kamu bisa mendapatkan pinjaman hingga 8 juta yang bisa langsung cair untuk mendukung kegiatan bisnismu. Keempat, belilah produk lokal. Kalau memang benar-benar butuh membeli barang, usahakan berbelanja produk lokal. Dengan ini, kamu masih bisa memberi kontribusi untuk perbaikan ekonomi nasional. Perputaran uang di lingkup dalam negeri akan tetap lancar, yang pada akhirnya bisa membantu pertumbuhan ekonomi nasional bangkit kembali. Sekarang, kamu udah tahu apa itu resesi dan dampaknya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sembari tetap menjaga kesehatan, kamu juga perlu menjaga keuangan pribadi kamu ya. Semoga perekonomian di Indonesia segera membaik dan pandemi segera usai.